الصالحين وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا فيها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والأعمال على جميع الأعلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأعراب والأعجاب وعلى آله وأصحابه ينابه العلوم والحكام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتدبر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi lisan kita berucap alhamdulillah hada min fadlillah. Ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bil lisan, seraya hati mengakui betapa besar dan banyak tak terhingga serta tak terhitung curahan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita hendak menghitung nikmat Allah la tuhsuha, tak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah saking banyaknya. Dan memang bukan kewajiban kita untuk menghitungnya, tapi sungguh kita diwajibkan untuk mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan. Terlebih kesyukuran kita harus lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi ketika Allah mudahkan kita melakukan ketaatan. Sekali lagi itu saya tekankan. Kesyukuran kita harus lebih dahsyat lagi, melebihi syukur kita, rasa kegembiraan kita ketika kita mendapatkan limpahan materi. Tapi lebih dahsyat dari kesyukuran kita ketika Allah mudahkan kita melaksanakan ketaatan. Ya, ini anugerah dari Allah, rezeki yang tidak bisa terbandingkan, tidak ada komparasinya, Pak. Gak apple to apple kata orang apa tuh manajemen, tidak bisa, ada standar ukuran. Ya, saking besarnya. Dan timbangannya adalah aman, iman. Timbangannya iman, bukan kalkulator. Kalau sudah timbangannya iman, Allah, kita akan sungguh merasa sangat beruntung dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai warga perumahan Ridho Permai Jamaah Masjid Sabab Al-Muhajirin. Dahsyat, Pak. Benar. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Allah
kuatkan kita terus dalam ketaatan ini. Karena waman yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Itu Pak. Barang siapa yang dikehendaki diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya, bukan dikayakan oleh Allah, bukan ditinggikan jabatannya kata Nabi, tapi yufaqihu fiddin. Dia dipahamkan akan amal agamanya. Nah, ini kita mudah-mudahan insyaallah ya, seiring waktu, seiring pemahaman, seiring ya, ikhtiar usaha optimal kita untuk istiqomah, kita mengarah ke situ insyaallah. Baik, mari kita sama-sama pagi hari ini niatkan tolak ilmu lagi. Nah, ini juga adalah anugerah Allah, kita melaksanakan tolak ilmu, mengkaji apa yang dikalamkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, niat kita kan salah satunya wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Dua bergandengan terus insyaallah istiqomah kita laksanakan. Apa? Kita berharmoni dengan Al-Qur'an Karim. Dengan khatmul Quran 3 malaman, khatmul Quran pekanan, kajian tafsir tahsin ahad pagi. Ya, wal hassa ala tamassuki bi kitabillah. Kan untuk mengamalkan itu kita harus mengenal dulu, ya Pak. Ya, ta'aruf dulu. Kalau tak kenal maka ta'aruf, begitu. Kalau tak kenal ya kenalan, ta'aruf. Dari ta'aruf muncul tafahum. Oh, memahami begini dahsyatnya mempelajari Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran, barang siapa yang mempunyai khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baiknya kamu kata Nabi yang mempelajari Al-Quran setelah bisa mampu dan mengajarkan. Nah, itu semua banyak fadilah. Wa sunnati rasulih, dan termasuk senantiasa kita berada yang mencintai, yang mempelajari, memahami dan mengamalkan bisunnati rasulih. Apa yang disunnahkan? Sunnah Nabi itu melalui lisannya, melalui perbuatannya. Surah, sirah dan sarihnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apa yang disampaikan Nabi yang tergambar dari surah Nabi dan sarihah Nabi, itu yang harus kita ikuti. Maka ya, menapaki, menelusuri wasiat Nabi, salah satunya pagi hari ini insyaallah sebulan penuh puasa ini akan atas kitab Wasiatul Mustafa. Ini kan termasuk ada sunnati Rasul insyaallah ya. Kenapa ini saya agak panjang menjelaskan supaya betul-betul menumbuhkan kesyukuran kita. Ekspresi kesyukuran itu terus berlapis, bertambah ya. Walaupun THR belum kebayang, walaupun begitu. Itu mana dulu. Tapi ya ini dulu nih, kesyukuran ini dulu ya. Insyaallah nanti kalau itu ya Allah susulkan lah insyaallah gitu ya. Ya Razak, ya Razak kencengin Pak. Ya Ghaffar, ya Fattah, ya Razak, ya Ghaffar, ya Fattah, ya Razak, ya Ghaffar, ya Fattah, ya Razak. Ya, kenapa itu kita mesti amalkan terus? Ya Bapak baca sejarah Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, pernah baca? Sering disampaikan suatu ketika entah kenapa dia ingin pergi ke Basrah di Irak, ke kota lah gitu ya. Akhirnya sampai di Basrah itu sholat isya lah di satu masjid gitu, di pinggir jalan mungkin. Isya selesai, sunnah witir selesai, leseh-leseh lah gitu ya, leha-leha mau istirahat. Tahu-tahu diusir sama marbotnya, sama Pak Pardi diusir tuh. Pak Pardi nggak tahu tuh beliau itu adalah imam besar. Dulu kan belum ada WA, belum ada foto. Terkenal namanya aja Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, salah satu imam madzhabil arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Pak Pardi nggak tahu tuh, marbot ini nggak tahu bahwa itu adalah imam besar negara itu. Diusir Pak. Kata Imam bin Hanbal, Mang Pardi nggak usah di dalam, di luarnya aja di selasar. Enggak, didorong dulu sampai jalan, dikunci lah masjid itu. Gitu.
Akhirnya kejadian itu dilihat oleh seseorang tukang roti di pinggir jalan. Akhirnya ditawarinlah oleh tukang roti itu, wahai Syekh, Syekh ini bisa kakek-kakek, bisa orang alim gitu, atau yang tidak mampu. Mungkin tukang roti nggak tahu bahwa itu imam-imam, nyatanya itu kakek-kakek aja. Kenapa Syekh? Begini-begini ceritanya. Saya diusir karena begini-begini. Oh iya kan, tinggal di rumah saya aja. Ini saya lagi bikin roti, Bapak tinggal di rumah saya senyamannya silahkan. Sementara saya mau bikin roti. Ya, seharian tuh sampai paginya beliau nginep di tukang roti itu. Ya. Tapi diperhatikan sama Imam Ahmad bin Hanbal itu tukang roti ini tidaklah dia bergerak ngalulan roti segala macam, nyetak, kukus, bahkan sampai nyuguh itu selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, ambil roti astagfirullahaladzim. Diperhatikan sampai ditanya, wahai paman tukang roti, saya perhatikan kamu ini ada hal yang istimewa, ya, tidak pernah berhenti di sana beristighfar. Apa yang kau dapat dari itu? Apa kata tukang roti? Wahai Syekh, sejak saya mengamalkan istighfar di setiap kesempatan saya ini, tidaklah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata si tukang roti ini, kecuali Allah kabulkan doa saya. Kecuali Allah kabulkan doa saya. Kecuali satu, wahai Syekh, saya minta kepada Allah belum dikabulkan. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, kata Syekh, wahai tukang roti, ternyata inilah saya, disebabkan inilah saya diusir dari masjid oleh Mang Pandi tadi. Ternyata Allah ingin mengabulkan doa engkau. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dikabulkan doa itu, dikabulkan. Alhamdulillah. Padahal Imam Ibnu Hanbal gak ada kesengajaan mau pergi ke kota itu. Tapi itulah ijabah Allah kepada tukang roti yang mengamalkan istighfar. Maka astagfirullahaladzim, Allah Ghafar, Fattah, ya Ghafar, ya Fattah. Ya, itu adalah harus sudah menjadi zikir kita. Ala kulli hal, nanti Allah kabulkan kita seperti apa, Allah yang Maha Tahu. Baik teman sekalian, kita insya Allah masuk pagi hari ini kepada hadis berikutnya. Entahlah, silakan nomornya, takut kecok lagi nanti mau Pak Budi 42, saya 43, jadi kelop terus. Silakan nomornya sendiri aja. Baik, kita masuk kepada Faslun fit Taubah. Kemarin kan kita bicara tentang bagaimana kejujuran dan bagaimana kita menjadi sahabat baik pada teman kita atau teman kita menjadi sahabat baik kita. Sekarang kita masuk kepada Faslun fit Taubah, ya, pasal tentang taubat. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ya Ali, wahai Ali, la taubata lit-ta'ib hatta yaksila batnuhu minal haram bi kasbi. Ya Ali, tidak ada taubat bagi orang yang memang betul-betul bertobat sehingga dia mencuci perutnya, membersihkan perutnya minal haram, dari perkara yang haram, bin kasbih, dengan ikhtiar kasab usaha yang sebaik-baiknya. Itu Pak. Jadi konsekuensi kita termasuk taubatan nasuha itu mencuci, yaksila, gosala yaksilu, hatta yaksila. Kalau urutannya kan gosala mencuci, yaksilu itu pil yaksilu. Kemudian karena ada hatta, maka setiap kata yang ada hattanya harus patah. Hatta yaksila, sehingga dia mencuci. Artinya bukan mencuci pakai disikat perutnya, bukan, tapi dia membersihkan perutnya itu minal harami, dari perkara yang haram, menghindarkan diri dari yang haram. Yes. Ini yang digambarkan perutnya. Mafhumnya adalah kesemuanya, baik dalamnya ataupun luarnya, pakaiannya. Kemudian
tingkah laku, sikap, perbuatannya. Itu menunjukkan betul-betul yang taubatan nasuha. Maka warning Nabi itu tidak dikatakan tobat bagi orang yang bertobat, itu dikatakan tobat yang sempurna sehingga dia membersihkan perutnya ini dari perkara yang haram dengan senantiasa mencari dan mendapatkan biti kasbih, sebaik-baiknya kasar, sebaik-baiknya usaha. Itu dia mas. Kemudian ya Ali, wahai Ali, idza madha 'alal mu'min, berlalu atas seorang mukmin, arba'una sabahan, 40 subuh, 40 pagi, artinya 40 hari. Dia lewati 40 hari, walam yujalisil ulama'a qasa qalbuh. Tapi dalam 40 hari ini dia tidak bermujalasah, tidak berkumpul, tidak bertemu, tidak bersilaturahim, tidak mengambil ilmu dan hikmah dari ulama. Qasa qalbuh, keras hatinya. Terdahulu sudah disampaikan bagaimana konsepsi orang yang keras hati dalam kitab Nasihat Dunia. Orang yang gak tersentuh ilmu, orang yang gak menatap ulama, mujalasah dengan ulama, qasa qalbuh, hatinya keras. Orang yang keras hati tak akan pernah masuk mengikuti nasihat yang disampaikan kepada dia karena keras hati. Dan karena tadi keras hati, nasihat gak masuk, wajasar alal kabair, dia akan sangat mudah melakukan perbuatan dosa besar. Bagaimana tidak? Karena ya ilmu dia akan dapat, gak sampai kepada dia. Ketika pun sampai, takaburnya yang besar mungkin, sehingga menolak. Takabur itu kan batul haq wa qaulun nas. Qaulun nas itu artinya menolak kebenaran dan menganggap hina, menganggap rendah orang lain. Merasa dirinya yang paling besar. Kenapa? Karena tidak ada siraman ilmu kepada dia, karena dia tidak mujalasah dengan ulama. Nah, ini subhanallah ya mas. Maka dalam kitab Nasihat Dunia itu ada tips ketika pun kita tidak sempat bertatap wajah, musafahah dengan ulama, mujalasah duduk seperti ini, buat halaman dengan ulama, maka membaca karya ulama itu adalah merupakan bagian dengan mujalasah ulama. Mudah-mudahan kita semua Pak, dengan membaca kitab ini kita termasuk orang yang mujalasah ulama, sehingga insya Allah hati kita tidak keras. Li'anal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu adalah hayatul qalb, beriringan tuh, beriringan. Ilmu yang bermanfaatkan, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat menghidupkan hati. Karena ya, sesungguhnya ilmu agama itu dapat menghidupkan hati. Ilmu yang kita dapat tentang agama ya, itu akan menghidupkan hati. Ya. Salah satu cara tanda hati hidup itu adalah dia gampang menangis ketika ya, ditutur kepada dia, disampaikan kepada dia ahwalul akhirah, ahwalul kubur, ahwalul qiyam. Nah, akan senantiasa bergetar hati. Ya, dibacakan ayat, ya, maka bergetar hati. Maka tanda itu adalah hatinya hidup, insyaallah. Berikutnya ya Ali, wahai Ali, innallaha la yastahi min adabi ghaniyyin salikin wa 'adilin fasiqin. Wahai Ali, Allah sesungguhnya tidak pernah tidak segan-segan artinya. Apa? Min adabi ghaniyyin salikin. Untuk menyiksa orang kaya, tapi kayanya ini salikin, hasil dari mencuri. Kalau ada orang mencuri karena dia lapar, itu beda hukum tuh. Ya. Tapi kalau orang kaya tapi masih mencuri, namanya koruptor. Ya, 349 triliun. Nah, saya ini sedang heboh ya. Allah terus buka ya, Masya Allah.
Sekali lagi, sesungguhnya Allah tidak artinya tidak segan-segan Allah min adabi ghaniyin salikin, untuk menyiksa orang kaya yang masih suka mencuri. Seketika sang netra itu langsung jeder langsung udah. Allah melihat sebabnya apa, jalannya apa, Allah yang ngatur. Kalau kita yang bongkar masih susah, nggak dapat. Tapi dengan skenario Allah ada gampang ternyata. Gitu ya. Kita hanya melihat Allah Akbar. Dahsyatnya sekian, udah begitu. Kita mah hanya wajib ketika tidak punya kemampuan doa aja. Banyakin doa sholatul asbil itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbil ya, salawat asbil itu dah. Masya Allah. Itu dibahas sekalian. Berikutnya kita masuk kepada pasal bihifdzil lisan. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, la tu'iru ahadan bima fihi. Wahai Ali, la tu'iru ahadan, jangan pernah kita mencela gitu ya, menghina orang lain satupun, bima fihi, yang ada pada dia. Fama min lahmin illa wa fihi admun. Tidak ada daging yang tidak bertulang. Ya, Pak. Tidak ada daging yang tidak bertulang. Pasti ada. Ya. Pasti ada kurangnya setiap kita ini. Ya. Sesempurna apapun seseorang dipandangkan manusia, pasti ada kurangnya. Ya. Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada cucuknya, ada durinya. Sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya, gitu Pak. Paham ya? Artinya apa? Ya, setiap kita punya plus minus. Ya, maka jangan pernah kita membuka aib. Boleh jadi aib kita ini lebih banyak daripada aib orang yang kita bicara. Masya Allah. Ya, fama min lahmin illa wa fihi admun. Tidak ada daging kecuali di dalamnya pasti ada tulangnya, ada cucuknya. Ya. Wala kafaratun lil ghaib hatta yastahillah atau yastaghfirullah. Ya. Tidak ada tebusan, tidak ada cara untuk meriset dosa yang kita lakukan karena ghibah, membicarakan keburukan orang lain, kecuali kita yastahillah, minta halal. Ayo, berat. Kita ngomongin orang nih. Salah satu cara halalnya adalah kita ngomong sama dia. Mas bro, anak kemarin udah pasang ngomong, kamu tuh ganteng, kaya, bagus dan mawan. Bukan itu mah, bukan ghibah, artinya itu memuji. Artinya bicarakan keburukan. Biasanya kan kita ngobrol lurus-lurus aja tuh di awal 5 menit pertama biasa, masuk 5 menit 2 detik udah tuh agak belok kiri. Ujung-ujungnya pantesan dia mau kaya. Udah tuh gitu. Ya. Cara merisetnya nih harus minta halal ya, atau minta maaf kepada dia. Ya, Masya Allah. Kemudian wahai Ali, ya Ali, ma khalaqallahu bil insan afdalu minal lisan. Wahai Ali, kata Nabi, tidaklah Allah menciptakan apa saja yang ada pada manusia afdal, yang lebih utama, minal lisan, daripada lisan. Ya. Jadi tidaklah Allah menciptakan unsur yang ada pada manusia itu yang lebih utama kecuali lisan. Dalam mafhum majazi berarti ya. Karena kalau dalam fungsi kan semua itu berfungsi.
saling menguat. Kenapa lisan menempati posisi yang paling dahsyat? Karena yudkhilul jannah wa yudkhilun nar. Karena lisan ini bisa menjadi surganya dan bisa menjadi neraka. Bisa memasukkan seseorang yang memilikinya ke dalam surga ataupun menjerumuskannya ke dalam neraka. Maka kata Nabi, fasjunhu fa innahu kalbun aqur. Ya, maka tekanlah lisan kita. Ikat, kunci, pegang tuh rantainya, jangan dilepas. Karena kalau lisan ini dilepas, tidak dikekang, tidak dikerangkeng, dia akan menjadi kalbun aqur, akan menjadi anjing galak, anjing yang buas. Anjing buas gitu. Semua diterkam nanti. Nah, kalau kita enggak pegang gambaran Nabi untuk mengekspresikan bahaya lisan itu sampai ya dianalogikan sebagai anjing galak, kalbun aqur. Berikutnya, ya Ali, wahai Ali, la tal'an muslimah wa la dabatan wa tari'ul la'natu 'alaik. Ya. Jadi jangan pernah kita melaknat makhluk Allah, begitulah bunyinya. Jangan pernah kita melaknat makhluk Allah, baik manusia maupun hewan. Jangan pernah. Kenapa? Karena itu semua laknat akan kembali kepada kita. Fatasi'u la'natu 'alaik. Karena nanti laknat yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita. Ya. Masya Allah. Kalau dalam ilmu motivasi itu Pak Yusuf ada namanya apa? Law attraction ya. Apa disebutnya? Ada ilmu itu tuh. Ilmu mantul. Jadi apa yang dikeluarkan itu yang ada di dalamnya gitu. Ya. Infokus itu tidak akan mengeluarkan apa-apa kecuali yang ada di dalam visi itu. Nah, gitu. Jadi apa yang keluar dari lisan itu adalah gambaran ekspresi yang ada dalam diri kita. Gitu jemaah sekalian. Terakhir, Nabi SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil hayat. Agama itu seluruhnya ada pada dasar malu. Kemudian wahwan tahfadul ra's wa ma haya wal batna wa ma wa'a. Gitu. Jadi agama itu seluruhnya ada pada rasa malu yang kita miliki, ya. Yaitu menjaga apa isi kepala dan menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, pikiran-pikiran kita. Ya. Kemudian wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Kemudian menjaga apa yang ada pada perut dan sekitar. Nah, itulah kategori malu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya menjaga keseluruhan jawari yang kita punya, ya, baik sifatnya zahir ataupun batin. Ya, dijaga semuanya, dalaman-dalamannya serta luar-luarnya. Insyaallah dengan begitu kita termasuk nanti orang yang memiliki rasa malu yang dimaksud Nabi. Kemudian pada ujung nanti kita akan melahirkan wara', wara' itu adalah sikap kehati-hatian kita. Sehingga kata orang Sunda itu sesepuh bilang di beweng diutah. Nah, apa yang akan kita keluarkan, apa yang akan kita perbuat itu hasil sebuah apa disebut itu? Ya, hasil pemikiran gitu. Sudah matang nih, nggak asal nyeplos, nggak asal keluar, nah, itu sudah diperhitungkan. Ya. Faktor psikologisnya kepada apa yang menjadi lawan bicara kita itu diperhitungkan betul-betul. Ya. Sehingga ketika ada khawatir nih, ditahan. Nah, dia bisa mengontrol itu, mengendalikannya. Insya Allah. Maka itu sebagian dari sifat atau karakteristik wara', kehati-hatian kita dalam berbuat. Bukan berarti kita menjadi jumud, diam, tidak. Ya. Beda Pak. Hanya pendiam terus. Diam karena saking bulu, pada akhirnya
Demikian ya mas sekalian, 5 hadis bagi hari ini. Itu kan Bang Udi udah berapa kemudian? 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5. Total 48, hampir 50 ya. Hampir sepertiga Ramadan, 50 hadis ya. Insya Allah selesai lah. Karena kurang lebih ini 160-an hadis ini masih terus. Jadi khatam nanti kemuliaan demikian ya mas sekalian, kita ada waktu 10 menit untuk isyraq, bisa diisi dengan melanjutkan tadarus kita insyaallah. Sama-sama kita baca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum.